Om Swastiastu. Selamat pagi dan selamat datang Ibu ucapkan di pembelajaran daring atau pembelajaran berbasis online, khusus di pelajaran Bahasa Indonesia, khusus untuk kelas 10 tahun ajaran 2020-2021. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi dari materi 4, sekarang kita bahas materi bab 5, yaitu mengetahui tentang membuat kesepakatan melalui negosiasi. Nah, namun sebelum kita lanjut ke materi, seperti biasa, mari kita awali kegiatan hari ini dengan doa bersama. Ambil sikap sempurna, sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa, Ibu persilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita akan awali dengan apa itu pengertian dari negosiasi. Mari kita lihat. Nah, di sini untuk 5.1 yaitu pengertian negosiasi. Negosiasi itu adalah sebuah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai tujuan sama. Jadi, teks negosiasi ini adalah sebuah teks berisi proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lain. Jadi, bisa Ibu simpulkan, negosiasi itu adalah sebuah kegiatan. Kenapa? Karena kita melakukan sebuah interaksi antara pembeli dan penjual. Apa yang dilakukan untuk bernegosiasi itu bisa dilaksanakan dengan tawar-menawar suatu barang atau jasa. Itu yang namanya negosiasi. Namun di dalam berunding atau dalam negosiasi itu ada istilahnya tawar-menawar atau nego suatu barang atau jasa, bagaimana pada kesepakatannya itu untuk kesepakatan bersama atau tujuan bersama. Jika sudah deal, berarti itu sudah sepakat dan akhirnya interaksi atau pelaksanaan proses negosiasi itu berhasil. Kita lanjut 5.2. Nah, untuk materi 5.2, di sini Ibu berikan sedikit kaedah-kaedah bernegosiasi. Nah, di sini yang pertama, itu melibatkan pihak-pihak yang sedang bermasalah. Bermasalah dalam artian tidak memiliki dalam artian tidak menemukan suatu barang atau jasa sesuai dengan kemampuan membelinya gitu. Kemudian menggunakan bahasa yang santun dan efektif. Kemudian terdapat perbedaan pandangan atau pertentangan pendapat yang terkait dengan masalah yang diperdebatkan. Contoh misalnya di sebuah pasar itu memperdebatkan masalah harga beras gitu misalnya. Kemudian di toko A dengan toko B harga berasnya itu berbeda. Yang toko A misalnya menjual harga beras per kilonya itu ada 10.000, kemudian di toko yang B itu menjual harga beras per kilonya itu 12.000 gitu. Jadi otomatis kita sebagai masyarakat atau sebagai pembeli otomatis mencari yang lebih murah. Kemudian karena di tempat lebih murahnya itu istilahnya stok berasnya sudah habis, otomatis kita melakukan pembelian di toko B. Namun kita akan melakukan sebuah negosiasi. Jadi maksudnya sini proses atau pelaksanaan kegiatan tawar-menawar antara pembeli beras dengan penjual beras. Kemudian yang keempat, kaidahnya itu terdapat tawar-menawar gagasan, cara penyelesaian, dan kesepakatan. Nah, selain tawar-menawar, di sini juga harus terdapat di dalam negosiasi itu penyelesaian. Penyelesaiannya setelah tawar-menawar, itu bagaimana dealnya harga beras per kilogram berapa, entah diberikan 10.000 atau 12.000 masih tetap per kilonya gitu. Namun ini poin yang keempat ini harus sesuai dengan kesepakatan bersama, yaitu antara pembeli dan penjual. Kalau sudah sepakat, berarti harga beras per kilo misalnya 10.000, berarti itu sudah negosiasi berjalan gitu. Kemudian tujuan dan kesepakatan untuk bersama, yaitu pembeli dan penjual. Kemudian kaidah yang kelima, penetapan bentuk kesepakatan berupa naskah, perjanjian, atau nota kesepahaman. Nah, ini biasanya poin yang kelima ini digunakan sebagai surat perjanjian. Mungkin bagi perusahaan-perusahaan yang besar, ruko-ruko yang besar itu melakukan suatu interaksi negosiasi atau interaksi antara penjual dan pembeli. Ini pasti harus ada surat perjanjian atau bisa dikatakan hitam di atas putih.
gitu. Kemudian poin yang keenam, terjadinya kesepakatan antara pihak dengan segala risiko yang telah dipertimbangkan. Nah, di sini sebelum melakukan suatu keputusan atau kesepakatan, walaupun demi kesepakatan bersama atau antara penjual dan pembeli, itu setidaknya sebelum memutuskan suatu kesepakatan itu harus mempertimbangkan hal-hal apa saja yang akan terjadi gitu. Itu yang nomor 6. Itu kaidah bernegosiasi. Kita lanjut 5.3. Nah, sekarang waktunya kita struktur teks negosiasi. Seperti apa struktur teks negosiasi? Di sini kemungkinan ada 7 atau sampai 6 sampai 7 struktur ya. Yang pertama, pada saat pelaksanaan negosiasi atau kegiatan interaksi antara penjual dan pembeli, yang pertama harus kita lakukan adalah orientasi. Orientasi itu adalah pemaparan awal dari permasalahan yang dihadapi oleh kedua pihak secara bergilir agar dapat pemahaman terhadap permasalahan yang ada. Jadi istilah lainnya itu di orientasi ini maksudnya adalah pembukaan atau percakapan sebuah negosiasi. Mungkin itu salam atau perkenalan agar lebih mengenal sebelum kita melanjut ke permintaan apa yang akan kita inginkan dari si penjual jika kita sebagai pembeli. Kemudian setelah orientasi atau setelah pembukaan, percakapan, saling kenal, lanjut ke permintaan. Nah, bagian ini di mana pihak yang ingin tahu menanyakan suatu barang atau permasalahan yang dihadapi. Contoh misalnya, kalian memiliki sebuah toko roti. Nah, toko roti ini pasti diimbangi dengan kerjasama dengan toko selai gitu misalnya. Misalnya kalian ingin rotinya itu menggunakan dilengkapi dengan cita rasa selai misalnya ada nanas, stroberi. Jadi itu masalah kalian karena kalian tidak memiliki. Itu yang diminta kepada produksi atau produser dari perusahaan toko selai gitu misalnya. Itu masalah kalian, gitu. Itu permintaan kalian. Kemudian yang tahap ketiga atau struktur yang ketiga itu ada pemenuhan. Pihak yang terkait memberitahu mengenai barang atau objek lebih paham. Jadi pada saat pemenuhan ini, si penjual itu akan memberikan penjelasan misalnya, oh untuk selai nanas atau selai stroberi itu kita tidak bisa buatkan. Yang ada itu mungkin ada selai nangka saja atau selai yang lainnya. Itu pemenuhan. Nah, berarti ada orientasi pembukaan, kemudian permintaan, dan yang ketiga itu pemenuhan. Nah, yang keempat, kemudian setelah permintaan kita dipenuhi, sekarang kita mulai, yaitu ada kegiatan atau proses negosiasi. Di sini penawaran. Itu antara lain pernyataan yang berisi pilihan penyelesaian yang diajukan oleh kedua pihak dalam artian suatu puncak dari negosiasi karena terjadi proses tawar-menawar antara pihak satu dengan yang lainnya. Jadi di sini setelah permintaan kita dipenuhi, otomatis kita sebagai pembeli atau penjual itu melakukan sebuah penawaran. Jadi di sini puncak dari negosiasi. Kemudian yang kelima itu ada persetujuan. Nah, persetujuan ini adalah proses penetapan pilihan penyelesaian masalah yang tepat dan tidak merugikan salah satu pihak. Jadi kesepakatan atas hasil penawaran dari kedua belah pihak. Kemudian struktur yang keenam itu ada pembelian. Setelah disetujui, kita sudah deal untuk membeli suatu barang atau jasa. Itu maksudnya adalah terjadinya transaksi jual beli antara masing-masing pihak terkait. Dan terakhir, jika sudah penawaran terjadi, kemudian persetujuan, dan akhirnya kita membeli suatu barang atau jasa, dan jangan lupa menutup kegiatan atau proses tawar-menawar, yaitu yang terakhir strukturnya itu adalah penutup, yakni simpulan yang disepakati harus ditaati oleh kedua pihak dalam artian mengakhiri dari sebuah percakapan antara kedua belah pihak. Itu yang namanya struktur dari negosiasi. Ya, jadi ada 7 di sini.
Nah, baiklah anak-anak, ternyata sudah ada tulisan tak ada jalan pintas ke tempat yang layak dituju. Nah, ini Ibu sedikit berbagi goresan tangan ya. Jadi, kita sebagai generasi muda, ayolah tetap produktif gitu, kreatif gitu. Nah, untuk pertemuan hari ini mungkin Ibu cukupkan sampai di sini. Untuk penjelasan tadi yaitu mengenai tentang proses interaksi antara penjual dan pembeli atau istilah lainnya itu negosiasi, itu bisa disalin ke buku catatan jika ada hal-hal penting, yaitu tujuannya sebagai acuan kalian membuat atau menjawab tugas di pertemuan berikutnya. Baiklah anak-anak, sekian dan terima kasih. Om Santih 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 Om. Jangan lupa yel-yelnya kita, jika Ibu mengatakan COVID-19, kalian jawab no. Jika Ibu mengatakan pembelajaran daring, kalian jawab yes. SMK Wirabakti, SMK bisa, SMK hebat. Dadah, sarang he.